Sahabat Daike, hari itu, Rabu 24 November 1971, tak seorang pun penumpang pesawat maskapai Northwest Orient Airlines dengan nomor penerbangan 305 yang berfirasat bahwa mereka akan mengalami peristiwa pembajakan pesawat paling misterius di dunia. Pesawat terbang ini berjenis Boeing 727 dengan penerbangan dari Portland, Oregon menuju Seattle, Washington, Amerika Serikat. Di dalamnya ada seorang penumpang yang kemudian membajak pesawat itu. Dalam tiket namanya tercatat sebagai Dan Cooper, tapi selanjutnya terlanjur populer sebagai D.B. Cooper karena kesalahan identifikasi oleh media. Pria yang tak teridentifikasi ini menuntut uang tebusan sebesar $200.000 Amerika atau setara sekarang dengan $2.873.130.000, dan setelah mendapatkannya, ia menghilang dengan melakukan terjun payung dari pesawat itu. Penyelidik FBI telah melakukan pencarian secara luas dan lengkap yang hingga kini masih berlangsung, tapi pelaku yang sebenarnya sulit diidentifikasi dan tidak pernah ditemukan. Hingga sekarang, kasus ini menjadi satu-satunya peristiwa pembajakan pesawat tak terpecahkan dalam sejarah penerbangan di Amerika Serikat. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Sahabat Daike, tersangka pembajak membeli tiket penerbangannya dengan nama Dan Cooper. Kalau hingga sekarang ia lebih populer dengan sebutan D.B. Cooper, itu terjadi karena salah pencantuman identitas dalam pemberitaan media. Pada tahun-tahun berikutnya, telah dilakukan penyelidikan atas ratusan petunjuk, tapi sayangnya tak ada kesimpulan yang bisa diperoleh tentang identitas sejati Cooper atau keberadaannya, termasuk sebagian besar uang tebusan yang tidak diketahui peredarannya. Berbagai teori yang masuk akal telah diajukan oleh para ahli, wartawan, bahkan orang awam, tapi tak ada yang benar-benar memecahkan kasus misterius ini. Sejak awal investigasi, para penyelidik FBI bersikukuh bahwa kemungkinan Cooper tidak selamat ketika melakukan penerjunan yang amat berisiko tersebut, tapi lembaga itu masih meneruskan penyelidikan hingga berkas kasusnya berkembang menjadi lebih dari 60 volume, dan mereka terus mengumpulkan ide-ide dan bukti yang mereka dapat dari masyarakat umum. Agen khusus Larry Carr yang menjadi pemimpin tim investigasi sejak tahun 2006 berpendapat bahwa mungkin saja ahli hidrologi bisa menggunakan teknologi terbaru untuk mengidentifikasi uang tebusan senilai $5.800 atau senilai $83.320.770 yang ditemukan pada tahun 1980 dan mengarahkan ke lokasi Cooper mendarat, atau bahkan mungkin suatu ketika ada seseorang yang ingat kalau pernah bertemu dengan orang tertentu yang dicurigai sebagai Cooper.
Hari Rabu itu, 24 November 1971, seorang pria kurus berambut gelap membeli tiket seharga $20 atas nama Dan Cooper di Bandar Udara Internasional Portland, Oregon, untuk perjalanannya menuju Washington. Pria tersebut diidentifikasi mengenakan jas berwarna gelap, dasi yang dijepit, kacamata hitam, dan berperilaku sopan. Dan Cooper lalu memasuki pesawat Boeing 727 maskapai Northwest Orient Airlines nomor penerbangan 305 dan duduk di kursi 18C. Beberapa sumber mengatakan kalau ia duduk di kursi 15D atau 18E di bagian belakang kabin penumpang. Dia sempat menyalakan rokok, memesan bourbon dan air putih. Beberapa saksi mata menyebutkan umurnya sekitar 40-an dengan tinggi badannya sekitar 1,78 hingga 1,85 meter. Sesuai jadwal, pesawat itu kemudian tinggal landas pukul 14.50 waktu setempat. Beberapa menit setelah pesawat lepas landas, Cooper memanggil pramugari bernama Florence Schaffner yang sedang duduk di dekatnya dan menyerahkan sebuah catatan kecil yang terlipat. Tadinya, Schaffner mengira Cooper hanya seorang laki-laki iseng yang ingin memberikan nomor teleponnya, sehingga Schaffner hanya menerima catatan tersebut dan langsung menyimpannya ke saku tanpa melihat isinya. Cooper yang melihat catatannya itu tidak dibaca, lalu mendekati Schaffner dan berbisik kepadanya, "Nona, sebaiknya kamu baca isi catatan itu. Aku membawa bom." Schaffner pun segera membuka catatan itu dan membaca tulisan yang ada di dalamnya. Catatan itu kira-kira berbunyi, "Aku membawa bom di dalam koperku. Aku akan menggunakannya jika dibutuhkan. Aku ingin kamu duduk di sampingku. Pesawat ini telah dibajak." Schaffner melakukan persis seperti yang diminta Cooper dan kemudian meminta Cooper untuk memperlihatkan bom tersebut. Cooper pun kemudian membuka kopernya secara perlahan untuk memperlihatkan 8 tabung berwarna merah dalam susunan 4 tabung ditumpuk di atas 4 tabung lainnya yang disambung pada kabel dilapisi dengan isolasi merah dan sebuah baterai silinder besar. Setelah menutup tasnya, dia menyatakan tuntutannya yang berupa uang $200.000 atau setara 2.miliar.803.130.000 rupiah, tapi dalam pecahan $20. 2 parasut utama beserta 2 parasut cadangan, dan truk bahan bakar yang siap untuk mengisi ulang mesin ketika pesawat mendarat di Bandar Udara Internasional Seattle, Washington. Cooper kemudian memerintahkan Schaffner untuk menyampaikan instruksinya ke kokpit pilot. Ketika Schaffner kembali dari kokpit, Cooper sudah mengenakan sebuah kacamata hitam. Sang pilot bernama William Scott yang menerima permintaan dari Schaffner kemudian segera menghubungi pusat kendali udara di Seattle, yang kemudian segera meneruskan pesan itu ke polisi dan FBI. Presiden maskapai Northwest Orient, Donald Nyrock, segera mengatur pembayaran uang tebusan dan memerintahkan seluruh
kru pesawat untuk mematuhi perintah Cooper sampai permintaannya terpenuhi. Sementara itu, kepada para penumpang lainnya diinformasikan bahwa kedatangan mereka di Seattle akan sedikit tertunda dikarenakan masalah teknis kecil. Pesawat tersebut kemudian terbang memutari daerah Puget Sound selama 2 jam sambil menunggu polisi dan FBI untuk mendapatkan uang tebusan dan parasut, termasuk juga menyiapkan pasukan penyelamat darurat. Schaffner melaporkan bahwa Cooper sepertinya mengenali dengan baik daerah-daerah setempat. Ketika pesawat sedang terbang melintasi daerah Tacoma, Cooper sempat mengatakan, "Kayaknya yang di bawah itu Tacoma ya." Dia juga menyebutkan dengan benar bahwa McCord Air Force Base jaraknya hanya 20 menit berkendara dari bandara Seattle Tacoma. Schaffner mengidentifikasikan Cooper sebagai orang yang tenang dan sopan, tipikalnya tidak seperti pelaku kriminal yang berwatak keras. Tina McClough, salah satu kru pesawat, juga sependapat dengan Schaffner. Dia tidak gugup, kelihatannya baik. Dia tidak bersikap kasar, dia selalu kelihatan tenang, katanya kepada petugas penyelidik. Cooper bahkan sempat memesan bourbon dan air putih lagi dan membayar tagihannya sambil meminta Schaffner untuk tetap menginformasikan perubahan terbaru. Dia juga memesankan konsumsi untuk kru pesawat selama pemberhentian di Seattle. Pada pukul 17.39, Cooper diberitahu bahwa permintaannya telah dipenuhi dan pesawat tersebut kemudian mendarat di Bandara Seattle Tacoma pada pukul 17.45. Ketika pesawat mendarat di Bandara Seattle Tacoma, Cooper segera memerintahkan pilot Scott untuk memarkir pesawat di daerah bandara yang sepi tetapi cukup terang dan mematikan semua lampu di dalam pesawat. Tujuannya agar Cooper mudah mengawasi daerah sekitar pesawat dan menghindarkan dirinya dari kemungkinan serangan penembak jitu. Manajer Operasi Northwest Orion, L. Lee, kemudian mendatangi pesawat dengan menggunakan pakaian biasa dan bukan seragam eksekutifnya agar Cooper tidak menyangkanya sebagai agen FBI. Lalu, L. Lee menyerahkan tas berisi uang tebusan serta parasut kepada kru Tina McClough melalui tangga buritan di belakang pesawat. Ketika penyerahan selesai, Cooper mengizinkan untuk melepaskan semua penumpang, Schaffner, serta seorang kru bernama Elias Hancock, dan menyisakan 4 orang kru bersamanya. Selama pengisian ulang bahan bakar, Cooper memberitahu tujuan penerbangan selanjutnya kepada kru kokpit, yaitu menuju ke Mexico City dengan kecepatan minimum, yaitu sekitar 185,2 km per jam dengan ketinggian di bawah 3 km. Untuk menjamin kecepatan minimum itu, dia menyuruh untuk tetap menurunkan roda pendaratan serta merendahkan sirip sayap pesawat sebesar 15 derajat. Sementara itu, untuk menjamin ketinggian pesawat tetap rendah, dia memerintahkan agar kabin tidak bertekanan. Kopilot William Ratajczak memberikan informasi kepada Cooper bahwa rentang jarak yang dapat ditempuh pesawat itu kalau mengikuti konfigurasi Cooper
terbatas sekitar 1.600 kilometer, yang berarti mereka harus mengisi bahan bakar sekali lagi sebelum memasuki Meksiko. Cooper dan kru kokpit kemudian setuju untuk berhenti di Reno, Nevada untuk mengisi bahan bakar. Terakhir, Cooper memerintahkan agar pesawat lepas landas dengan pintu kabin belakang terbuka dan tangga yang juga terbuka. Petugas kantor maskapai Northwest memberitahu kru pesawat bahwa hal tersebut tidak aman. Tetapi Cooper membantah dengan mengatakan bahwa hal tersebut aman tanpa menjelaskan detailnya, sambil mengatakan bahwa dia sendiri yang akan membukanya ketika mereka sudah di udara. Sementara itu, selama menunggu proses pengisian bahan bakar, seorang agen FAA meminta untuk bertemu tatap muka dengan Cooper di atas pesawat, yang langsung ditolak oleh Cooper. Proses pengisian bahan bakar kemudian mengalami sedikit penundaan karena ada masalah pada mekanisme truk, membuat Cooper menjadi curiga sampai dia berkata, "Seharusnya tidak selama ini." Truk cadangan lalu segera melanjutkan pengisian bahan bakar yang sempat tertunda. Ketika Cooper selesai memeriksa uang tebusan dan parasutnya, pengisian bahan bakar juga telah selesai dilakukan. Sekitar pukul 19.40, pesawat Boeing 727 maskapai Northwest Orient kembali lepas landas dengan Cooper di dalamnya bersama pilot William Scott, kopilot William Ratajczak, pramugari Tina Matlow, dan teknisi penerbangan H.E. Anderson. Dua pesawat jet tempur F-106 langsung diperintahkan dari McCord Air Force Base untuk mengawal pesawat tersebut dengan formasi satu jet di atas dan satu jet di bawah pesawat Boeing 727 tersebut, tapi tetap di luar jangkauan penglihatan Cooper. Seketika setelah lepas landas, Cooper menyuruh Tina Matlow untuk masuk ke kokpit bersama 3 orang lainnya dan tetap di sana dengan pintu kokpit yang terkunci. Sembari berjalan menuju kokpit untuk menuruti perintahnya, Tina mengamati bahwa Cooper sedang mengenakan salah satu parasut. Sekitar pukul 20.00, kru kokpit melihat sebuah lampu indikator menyala, tanda bahwa pintu buritan belakang sedang berusaha dibuka. Sesaat kemudian, kru kokpit menyadari perubahan tekanan yang drastis di kabin, menandakan bahwa pintu buritan belakang telah sepenuhnya terbuka. Sekitar pukul 20.13, kru kokpit melaporkan bahwa ada tekanan ke atas secara tiba-tiba pada bagian ekor pesawat, cukup kuat hingga membutuhkan usaha yang keras agar pesawat dapat kembali ke posisi penerbangan normal. Sekitar pukul 22.15, pesawat Boeing 727 tersebut mendarat di Bandara Reno, Nevada dengan kondisi pintu buritan ekornya masih terbuka. Polisi dan agen FBI segera mengepung pesawat tersebut. Pasukan bersenjata segera memasuki pesawat untuk menahan Cooper, tetapi dia tidak ditemukan di dalam pesawat. Di pesawat Boeing 727 yang dibajak oleh Cooper itu, FBI menemukan 66 sidik jari tersembunyi yang tidak teridentifikasi, klip dasi hitam Cooper,
dan 2 dari 4 parasut yang ada, dengan 1 parasut yang sudah terbuka dan parasut kedua dengan potongan pada bagian kanopinya. Saksi mata di Portland, Seattle, dan Reno, Nevada, dan semua orang yang pernah berinteraksi secara pribadi dengan Cooper diperiksa dan diinterogasi. Serangkaian sketsa komposit wajah Cooper pun dibuat. Polisi setempat dan FBI segera memulai pencarian terduga pelaku. Orang pertama yang paling dicurigai adalah seorang pria Oregon yang memiliki sedikit catatan polisi bernama D.B. Cooper. Karena awalnya polisi Portland menduga bahwa pembajak mungkin menggunakan nama aslinya atau nama samaran yang sama di kejahatan sebelumnya. Walaupun status pria tersebut sebagai tersangka segera langsung dicabut karena tidak ada bukti yang mengarah kepadanya, kabar terlibatnya pria ini sudah terlanjur menyebar luas. Seorang reporter yang kurang berpengalaman yang berusaha untuk memenuhi batas akhir penyerahan berita di kantornya melakukan kesalahan karena menyamakan D.B. Cooper dengan nama samaran si pembajak pesawat Dan Cooper. Parahnya, kesalahan tersebut dikutip dan digunakan oleh banyak media lainnya hingga julukan D.B. Cooper menjadi terlanjur tertanam di memori publik sebagai pelaku pembajakan pesawat Boeing 727 itu. Sangat sulit menentukan secara tepat daerah cakupan pencarian karena bahkan sedikit saja perbedaan dalam memperkirakan kecepatan pesawat atau kondisi alam sepanjang jalur penerbangan itu yang sangat bervariasi setiap lokasi dan ketinggiannya akan mengubah titik pendaratan Cooper karena bagaimanapun tidak diketahui tepatnya kapan waktu Cooper melompat keluar dari pesawat. Variabel penting lain adalah lamanya Cooper berada dalam kondisi jatuh bebas sebelum dia menarik tali parasutnya. Itu pun jika dia memang berhasil membuka parasutnya. Kedua pilot pesawat jet yang mengawal pesawat Boeing 727 tersebut mengaku tidak melihat objek apapun keluar dari pesawat, baik secara kasat mata maupun melalui radar, termasuk juga mereka tidak melihat parasut yang terbuka. Tetapi memang di malam hari, dengan jarak pandang yang sangat terbatas dan awan tebal yang menutupi semua cahaya dari kota di bawah mereka, seseorang dengan pakaian serba hitam bisa saja terlewatkan tanpa terdeteksi. Sebuah reka ulang kejadian telah dilakukan menggunakan pesawat yang sama yang dibajak oleh Cooper di bawah konfigurasi yang sama, juga dengan pilot William Scott. Agen FBI mencoba menggunakan sebuah eretan seberat 91 kg untuk didorong keluar dari pintu belakang pesawat. Mereka berhasil membuat kembali gerakan ke atas pada ekor pesawat sesuai gambaran kru kokpit pada pukul 20:13. Berdasarkan percobaan ini, disimpulkan bahwa kemungkinan yang paling tepat mengenai waktu lompat Cooper adalah pukul 20:13. Pada saat itu, pesawat tersebut sedang terbang menembus badai di atas Sungai Louis di barat daya Washington.
Eksplorasi awal memperkirakan lokasi pendaratan Cooper adalah di selatan lembah Gunung St. Helens, beberapa kilometer tenggara Ariel, Washington, dekat dengan Danau Merwin, sebuah danau buatan yang terbentuk oleh bendungan Sungai Louis. Pencarian difokuskan di daerah Clark County dan College County, termasuk daerah di selatan dan utaranya di barat daya Washington. Agen FBI bersama kepolisian lokal melakukan pencarian luas ke daerah liar pegunungan itu, baik secara manual maupun menggunakan helikopter. Pencarian juga dilakukan ke daerah pertanian di sekitarnya, termasuk menanyai penduduknya satu persatu. Pasukan pencari lainnya melakukan patroli air sepanjang Danau Merwin dan Danau Yale sampai ke waduk penampungan di daerah timurnya. Namun tidak ditemukan jejak Cooper maupun barang dan peralatan yang mungkin keluar dari pesawat bersama dirinya. FBI juga mengkoordinasikan pencarian udara menggunakan pesawat fixed wing dan helikopter dari Oregon Army National Guard sepanjang rute Vector 23 yang berawal dari Seattle sampai Reno. Walaupun sepanjang rute tersebut banyak ditemukan puncak pohon yang rusak ataupun potongan objek plastik yang dari udara terlihat seperti kanopi parasut, tapi tidak ada yang berkaitan dengan pembajakan Cooper. Pada awal 1972, ketika memasuki musim semi, tim FBI dibantu oleh 200 tentara angkatan darat dari Fort Lewis bersama dengan pasukan angkatan udara, pasukan keamanan nasional, dan sukarelawan melakukan pencarian ulang secara intensif di daerah Clark County dan College County selama 18 hari pada bulan Maret dan tambahan 18 hari lagi pada bulan April. Electronic Exploration, sebuah firma penyelamatan milik Angkatan Laut, menggunakan sebuah kapal selam untuk melakukan pencarian sampai kedalaman 61 meter di Danau Merwin. Pada akhirnya, operasi pencarian yang diklaim sebagai pencarian paling ekstensif juga intensif sepanjang sejarah Amerika Serikat itu tidak berhasil menemukan material yang berkaitan dengan pembajakan Cooper. Pada akhir 1971, FBI menyebarkan daftar nomor seri uang tebusan ke berbagai instansi keuangan, kasino, arena pacuan, dan semua organisasi bisnis dengan sirkulasi uang yang cukup besar, termasuk ke beberapa badan hukum di beberapa negara dunia. Maskapai Northwest Orient menawarkan hadiah sebesar 15% dari uang yang kembali dengan jumlah maksimum $25.000 Amerika atau setara 359.141.250 rupiah. Pada awal 1972, seorang pengacara umum John Mitchell merilis daftar nomor seri tersebut ke masyarakat umum. Karena uang itu tidak kunjung ditemukan, pada 1975, perusahaan asuransi dari Northwest Orient, Global Indemnity, memenuhi tuntutan pengadilan tinggi Minnesota untuk membayar $180.000 Amerika atau sekitar $2.500.000
jutaan rupiah kepada maskapai Northwest Orient sebagai ganti uang tebusan. Pada musim gugur 1978, sebuah plakat berisi instruksi untuk membuka pintu belakang Boeing 727 ditemukan oleh seorang pemburu rusa sekitar 21 km daerah timur Castle Rock, Washington, utara Danau Merwin, masih dalam cakupan dasar jalur penerbangan 305. Pada Februari 1980, seorang bocah berumur 8 tahun bernama Brian Ingram sedang berlibur bersama keluarganya di Sungai Columbia, sekitar hilir 14 km dari Vancouver, Washington, dan 32 km barat daya Ariel. Ketika menggali pasir di tepi sungai, dia menemukan 3 paket uang tebusan Cooper dalam kondisi masih terikat karet walaupun sudah mulai hancur. Teknisi FBI membenarkan bahwa uang tersebut adalah sebagian dari tebusan Cooper. 2 paket berisi masing-masing 100 lembar dan paket ketiga berisi 90 lembar. Semuanya masih tersusun dalam posisi yang sama seperti yang diberikan pada Cooper. Investigasi lokasi mendaratnya Cooper berdasarkan ditemukannya uang tersebut gagal membuat kesimpulan yang pasti. Hingga hari ini, tidak satu pun dari sekitar 9.700 lembar uang yang hilang ditemukan. Namun, nomor seri semua uang tersebut masih tersedia di internet dan terbuka untuk publik. Hanya plakat instruksi dan 3 paket uang tebusan itu saja yang menjadi barang yang ditemukan di luar pesawat berkaitan dengan pembajakan penerbangan 305 tersebut. Pada akhir 2007, FBI mengumumkan bahwa mereka telah mendapatkan sebagian profil DNA Cooper dari dasi yang ia tinggalkan di pesawat yang ia bajak, dan mempublikasikan beberapa bukti dan fakta signifikan yang belum pernah dirilis sebelumnya. Bukti dan fakta baru yang dirilis termasuk tiket pesawat penerbangan 305 Portland Seattle yang dibeli Cooper tahun 1971 seharga total $20 Amerika yang dibayar tunai, dan informasi bahwa 1 dari 2 parasut cadangan itu didapatkan secara terburu-buru dari sebuah sekolah penerjun payung Seattle, dan secara tak sengaja parasut yang diberikan ke Cooper merupakan sebuah model tiruan, yaitu sebuah unit yang tidak dapat digunakan dan hanya ditujukan untuk demo dalam ruang. Walaupun terdapat sebuah tanda yang menunjukkan bahwa itu hanyalah parasut model yang seharusnya dapat dikenali oleh orang yang berpengalaman, Cooper malah memilih parasut tersebut untuk penerjunannya, sepertinya tanpa menyadari bahwa parasutnya tidak berfungsi. Dia justru merusak parasut lain yang berfungsi, yang kemungkinan kainnya digunakannya untuk mengikat tas uang ke tubuhnya. Mereka juga mengungkap bahwa dari 2 parasut utama yang ada, Cooper memilih parasut yang lebih tua daripada parasut olahraga profesional yang secara teknis lebih unggul. FBI juga merilis sketsa komposit dan lembaran fakta yang belum pernah dirilis sebelumnya bersama dengan permintaan kepada masyarakat umum mengenai informasi yang mungkin berhubungan dengan identifikasi Cooper.
sahabat Daeke, sekalipun pembajakan ini adalah tindakan kejahatan, tapi sayangnya Cooper justru menginspirasi para pelaku lainnya. Malah faktanya, Cooper bukanlah yang pertama berusaha menggunakan modus tersebut. Selang 2 minggu sebelumnya, seorang pria bernama Paul Sini melakukan hal serupa di pesawat Air Canada DC-8. Dia berakhir dengan disergap oleh kru pesawat ketika dia meletakkan senjatanya untuk mengikat parasutnya. Tetapi kasus Cooper dipublikasikan jauh lebih luas dan menginspirasi beberapa peniru, terutama dalam jangka setahun sesudahnya. Tercatat nama-nama para peniru itu, yaitu seorang mantan tentara baret hijau, Richard McCoy, membajak pesawat United Airlines 727-100 setelah meninggalkan Denver, Colorado pada April 1972. Pada Mei 1972, Frederick Harmon membajak pesawat Eastern Airlines 727. Pada awal Juni, veteran pasukan penerjun payung Vietnam, Rob Dolan Hedy, membajak United Airlines 727 di Reno. 3 minggu kemudian, seorang petugas suatu badan jasa yang baru dipecat, yang bernama Martin McNally, membajak American Airlines 727. Mereka semuanya tertangkap. Total keseluruhan terdapat 15 pembajakan dengan modus yang sama dengan Cooper terjadi selama 1972 dan terus berlanjut pada tahun berikutnya, walau dengan frekuensi yang terus menurun. Jadi, hanya Cooper yang berhasil menghindari identifikasi dan penangkapan. Sejak peristiwa pembajakan, FBI secara berkala mempublikasikan beberapa hipotesis dan kesimpulan sementara mengenai kasus Cooper. Meski begitu, deskripsi fisik Cooper tetap tidak berubah dan dianggap dapat dipercaya. Kru penerbangan Schaffner dan McClough yang sering bersama Cooper diinterogasi di malam yang sama di kota terpisah dan memberikan deskripsi yang nyaris identik, tinggi antara 1,78 hingga 1,83 meter, berat badan 77 hingga 82 kg, usia pertengahan 40-an dan mata coklat. Penumpang dan saksi lainnya memberikan ciri-ciri yang hampir sama. Para agen FBI percaya bahwa Cooper familiar dengan daerah Sierra dan mungkin merupakan veteran Angkatan Udara berdasarkan kesaksian bahwa dia mengenali Tacoma ketika pesawat memutari Puget Sound dan pernyataan akuratnya mengenai jarak markas Angkatan Udara McCord dengan Bandara Sierra Tacoma, sebuah detail yang tidak diketahui kebanyakan masyarakat umum. Dia mungkin merasa putus asa terhadap kondisi ekonominya. Menurut para pakar, tindakan kriminal yang mencuri uang dalam jumlah besar hampir selalu bermotif ekonomi karena mereka membutuhkannya dengan segera. Jika tidak, maka tindakan kriminalnya tidak sebanding dengan risikonya. Beberapa opini minor menyatakan bahwa Cooper hanya seorang pencari sensasi yang melakukan penerjunan tersebut hanya untuk membuktikan bahwa hal tersebut mungkin untuk dilakukan. Agen FBI berteori
bahwa dia mengambil nama samarannya dari sebuah serial komik populer Prancis tahun 1970-an yang memiliki tokoh bernama Dan Cooper, seorang pilot Angkatan Udara Royal Canadian yang sering ambil bagian dalam berbagai petualangan heroik di udara, termasuk terjun payung. Karena komik Dan Cooper tidak pernah masuk ke Amerika Serikat ataupun diadaptasi dalam bahasa Inggris, mereka berspekulasi bahwa dia mungkin pernah menjumpai komik tersebut ketika bertugas di Eropa. Mereka yakin bahwa Cooper sangat pandai membuat rencana yang tersusun rapih. Dia meminta 4 parasut agar polisi berasumsi bahwa dia akan membawa seorang sandera melompat bersamanya, juga agar menjamin bahwa dia tidak akan diberi parasut yang rusak. Jumlah dan bentuk tebusan yang terdiri atas lembaran $20 Amerika juga tampak sudah diperhitungkan dengan matang, karena pecahan $50 atau $100 akan mudah menarik perhatian jika ia gunakan nantinya dan akan membuatnya sulit lolos. Sedangkan pecahan yang lebih kecil daripada $20 akan membuat tasnya menggelembung dan terlalu berat baginya untuk melompat. Cooper juga tampaknya akrab dengan pesawat Boeing 727-100. Pesawat jenis itu merupakan pilihan ideal pada zaman itu, tidak hanya karena tangga udaranya, tetapi juga posisi mesin belakang yang cukup tinggi membuatnya dapat melompat dengan aman tanpa khawatir akan terkena pembakaran jet pesawat, termasuk kemampuan untuk tetap terbang tanpa gangguan pada kecepatan dan ketinggian minimum yang tidak umum untuk pesawat komersial. Cooper juga berhasil memikirkan cara mengendalikan kecepatan dan ketinggian pesawat tanpa perlu memasuki kokpit, di mana ia dapat dengan mudah disergap oleh 2 pilot dan seorang teknisi. Sebagai tambahan, Cooper familiar juga dengan detail penting seperti pengaturan kemiringan sayap sebesar 15 derajat yang sebenarnya jarang digunakan pada pesawat seperti itu, dan juga tipikal waktu pengisian bahan bakar. Dia tahu bahwa tangga buritan dapat dibuka selama di udara, fakta yang tidak pernah diberikan kepada kru penerbangan biasa karena tidak ada situasi yang memerlukan hal tersebut pada pesawat penumpang, termasuk cara penggunaannya, yaitu melalui sebuah saklar manual di kabin belakang yang tentu tidak dapat dibatalkan oleh sistem kokpit. Tetapi bagaimanapun, FBI menduga kuat bahwa dia kurang memiliki keahlian dan pengalaman dalam terjun payung. Tidak ada penerjun payung yang berpengalaman yang akan melompat di kegelapan malam di tengah hujan dengan angin berkecepatan 322 km per jam yang menerpa wajahnya dengan hanya mengenakan pakaian santai dan jas hujan tentara. Itu sangat berisiko. Dia juga malah memilih parasut cadangan yang hanya untuk pelatihan, sesuatu yang tidak akan terlewat oleh orang yang berpengalaman. Dia tidak meminta helm dan memilih menggunakan parasut yang lebih tua yang secara teknis lebih rendah mutunya. Berasumsi Cooper bukanlah anggota pasukan penerjun payung, melainkan seorang veteran angkatan udara. Dia mungkin pernah bekerja di pesawat kargo, sebuah pekerjaan yang akan memberinya pengetahuan dan pengalaman di bidang penerbangan. Para agen FBI
telah memperkirakan sejak awal bahwa Cooper tidak selamat dari penerjunannya. Terjun ke alam liar tanpa rencana, tanpa peralatan yang tepat, di kondisi cuaca yang buruk, dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan membuka parasutnya. Kalaupun dia memang berhasil mendarat dengan aman, hampir tidak mungkin bertahan hidup di daerah pegunungan tanpa lokasi pendaratan yang telah ditentukan sebelumnya, di mana hal tersebut membutuhkan perhitungan yang sangat tepat dan kerjasama dari para kru. Padahal tidak ada bukti bahwa Cooper pernah mendapat bantuan dari kru pesawat atau ide pasti mengenai di mana dia ketika dia melompat di kegelapan. FBI telah mencatat banyak orang yang diduga menjadi pelaku pembajakan tersebut, tapi tak seorang pun yang terbukti kuat sebagai pelakunya. Tapi pembajakan Cooper menandai berakhirnya era penerbangan komersial tanpa pemeriksaan. Presiden Amerika Richard Nixon memprakarsai program polisi udara yang menempatkan agen federal bersenjata yang menyamar dalam beberapa penerbangan. Pada awal 1973, FAA mulai memerintahkan agar setiap penerbangan memeriksa penumpang dan barang bawaannya. Dikarenakan banyaknya peniruan pembajakan dengan modus Cooper pada 1972, FAA memerintahkan agar seluruh unit Boeing 727 dilengkapi dengan sebuah alat bernama Cooper Vane yang dapat mencegah untuk membuka tangga buritan selama penerbangan. Beberapa maskapai bahkan memilih untuk menghilangkan tangga buritan sepenuhnya. Jadi, sahabat Daike, apakah setuju dengan semua teori itu atau memiliki kemungkinan lainnya? Silakan menyimpulkannya sendiri. Sampai di sini kisah misteri D.B. Cooper. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan aktifkan notifikasi. Nantikan kisah menarik lainnya dan sampai jumpa lagi, sahabat Daike.